Halo Cah, Kediri fans, piye kabare? Apik, sehat? Ah, oke. Jadi di video ini kembali kita akan membahas tentang Persik Kediri yang kemarin bermain melawan PSIS Semarang dan akhirnya kalah dengan skor tipis 2-1. Oke, Persik Kediri melewatkan peluang atau kesempatan untuk dapat masuk ke posisi 4 besar setelah kemarin harus menderita kekalahan dari PSIS. Ya, sebenarnya sayang kalau kemarin kita harusnya harusnya kita bisa menang andai tim bisa tampil lebih bagus. Tapi ya yang di lapangan faktanya seperti itu. Oke, kita awali dulu dari susunan pemain yang diturunkan oleh kedua tim kemarin. Kemarin saat melihat line up yang diturunkan dari PSIS Semarang sebenarnya timbul rasa optimis kalau Persik bisa menang. Kenapa? Karena PSIS tidak diperkuat beberapa pemain pilarnya seperti Septian David yang di bangku cadangan dan kemarin tidak bermain. Lalu ada Gali Freitas yang harus akumulasi kartu. Lalu seorang Vitinho menderita cedera ACL dan ya tidak ada nama Fortes lagi di skuad PSIS Semarang karena Fortes telah mengundurkan diri dan pindah. Namun Persik sendiri juga tidak diperkuat beberapa pemain pilarnya seperti Rohit yang harus akumulasi kartu, lalu Supri menderita cedera di pertandingan terakhir melawan Barito, dan yang agak kaget adalah tidak ada nama seorang Yusuf Melana. Yang terakhir ternyata dia juga harus akumulasi kartu. Hasilnya, seorang Marcelo Rospide menurunkan Rangga Widiansyah untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Yusuf. Ya, jadi di sisi kiri seorang Rangga dan di kanan ada seorang Limbo. Lalu ya kita masuk ke dalam permainan babak pertama. Tidak adanya Yusuf sangat jelas berpengaruh di fullback kita, di mana biasanya Yusuf ini kalau ada kesempatan maju, dia bisa maju dan berani melewati 1-2 pemain dan umpan-umpannya pun juga akurat seorang Yusuf. Namun kemarin tidak terlihat di seorang Rangga, dan jangankan untuk overlap, untuk maju, untuk apa menghadapi serangan dari pemain PSIS saja kemarin Rangga sepertinya kesulitan. Nampak di beberapa momen dia seperti ragu-ragu. Lihat saat bola dikuasai oleh pemain PSIS, dia memerebut bola itu seperti maju mundur. Jadi saat memutuskan maju, timingnya sudah telat seperti itu. Dan kemarin gol pertama dari PSIS yang dicetak oleh Evan Dimas juga berawal dari sisi kiri pertahanan yang ditempati oleh Rangga. Skema awalnya adalah free kick dari seorang Renan Silva, bola diangkat ke kotak penalti dan berhasil ditangkap oleh Adi Satrio, dan oleh Adi bola langsung dilemparkan ke depan dan terjadilah counter attack. Dan saat counter attack itu yang tersisa di lini pertahanan Persik hanya ada 2 orang, yakni Adi Eko dan juga Z Valente. Dan dua pemain ini pun ternyata tidak mampu menahan counter attack dari pemain PSIS, di mana pemain PSIS berhasil melepaskan umpan ke tengah, bola pelan, operan pelan, namun ternyata tidak bisa dihentikan oleh kedua pemain ini dan bola jatuh di kaki seorang Evan Dimas yang tinggal berhadapan dengan Digri Yuson. Kita tahu kualitas seorang Evan Dimas seperti apa, dan dia hanya melakukan penempatan bola saja dan bola itu masuk ke dalam gawang seorang Digri Yusron. Lalu selepas gol itu Persik mencoba membalas dan ada serangan berbahaya satu, yaitu tendangan dari Flavio Silva yang meminta misar gawang. Bola deflect dari tangan seorang Adi Satrio membentur mistar, namun bola ternyata reboundnya kembali ke pelukan seorang Adi Satrio. Lalu tidak hanya itu, ada 2 kesempatan, kali ini dari sisi fullback kanan yang ditempati oleh Semen Limbo. Limbo 2 kali mendapatkan umpan yang bagus dari sisi tengah dan dalam keadaan kosong, tapi dia ketika mengirim bola itu ke tengah, yang pertama bola itu terlalu rendah sehingga bisa disapu seorang back dari PSIS. Terus yang kedua, tidak dipres, tidak diapa, bola malah keluar dari lapangan. Ya mungkin faktor lapangan licin. Ya, babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari PSIS Semarang. Lalu di awal babak kedua, Persik melakukan pergantian pemain dari seorang Rangga yang cedera ototnya tertarik, lalu digantikan oleh seorang Fafa Mario Zagallo. Lalu
Pada menit ke-60, Persik berhasil menyamakan kedudukan melalui sepakan dari seorang Renan Silva. Ya, Renan mendapatkan umpan tarik dari seorang Bayu Otto dan Renan tinggal menceploskan bola dengan kaki kirinya yang deflect oleh back dari PSIS, dan deflect itu yang membuat pergerakan bola tidak bisa diprediksi oleh Adi Satrio. Ya, namun keunggulan atau gol dari Renan hanya bertahan 9 menit setelah seorang pemain Rian Ardiansyah berhasil melakukan dribbling dari sisi kiri, sayap kanan Persik. Dia membawa bola ke tengah dan Adi Eko dan juga Zevalente sama tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Rian, dan Rian melakukan tendangan keras yang mengarah ke pojok dan bisa dijangkau oleh Dikri Yusron dan skor menjadi 2-1. Dan herannya setelah gol ini justru permainan Persik cenderung melambat, seperti terbawa oleh strategi dari PSIS. Kan terlihat jelas kemarin PSIS setelah unggul 2 gol hanya bermain pelan, oper ke depan lalu kembali passing ke belakang, tidak, dan hanya beberapa kali melakukan serangan. Dan justru di saat seperti ini nampak pemain-pemain Persik ini jaraknya sangat jauh, dari belakang, tengah hingga depan jaraknya sangat jauh. Ya, dan lagi-lagi di pertandingan ini seorang Flavio Silva nampak sekali dia tidak nyaman ditempatkan sebagai striker murni. Dia tidak bisa membuka ruang untuk temannya agar bisa masuk ke depan, dan ditandemkan dengan seorang Renan Silva yang keduanya memiliki ya tipikal sama, tidak bisa membuka ruang, entah tidak bisa atau tidak mau membuka ruang bagi teman-teman yang lain. Nampak kan, Rena hanya menunggu di tengah, lalu ada kesempatan shoot, kalau nggak gitu dribbling, tapi dilanggar oleh pemain dari PSIS seperti itu. Ya, dan di sini cenderung pergantian dari Marcelo Rospide nggak tahu seperti apa ya, seperti terlambat ya kemarin. Memasukkan seorang Kanavi di menit 80 plus. Dan terbukti ketika Kanavi masuk menggantikan Kelly, dia mendapatkan 2 kali peluang, namun ya gagal dikonversi menjadi gol. Lalu Flavio Silva juga sempat mendapatkan peluang, sudah berhadapan dengan kiper, namun bola yang harusnya ditendang atau di-pressing malah mencoba didribbling lagi, akhirnya berhasil dihentikan oleh Lokau. Ya, ini yang menjadi PR dari Persik Kediri nampaknya, dan kemarin terlihat jelas betapa tidak adanya backup yang sepadan dengan seorang Yusuf. Agil Munawar juga belum nampak, lalu Nuri Fasya nggak tahu kemana Nuri Fasya kemarin. Ya semoga ya meskipun dengan hasil ini sebenarnya Persik Kediri sudah memenuhi target di awal musim kemarin yang tembus ke 5 besar. Ya meskipun sekarang masih berada di peringkat 6, namun jaraknya dengan peringkat 5 itu tidak jauh. Ya artinya sudah terpenuhi. Namun sangat sayang jika kita punya peluang untuk dapat lolos ke fase Champions Series tidak bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, semoga musim depan Persik Kediri melakukan belanja pemain yang maksimal, melakukan belanja pemain sesuai kebutuhan tim, seperti striker, seperti bek kanan. Harus diakui bahwa Lingbo ini tidak cocok sebagai fullback yang bermain di Liga Indonesia, karena biasanya di Liga Indonesia itu seorang fullback sprint, lari cepat, bisa baik ke depan ataupun ke belakang, dan Lingbo ini seperti seorang pemain flamboyan. Seharusnya pemain tipikal dia tidak bisa lari, tidak banyak lari, hanya mengontrol bola langsung lempar. Namun kemarin ketika dia mencoba maju, mundurnya selalu telat. Ketika diajak sprint lawan, selalu kalah seperti itu. Oke, pertandingan berikutnya kita akan melawan Rans Nusantara ya. Melawan Rans di Stadion di Brawijaya. Oke, semoga menang untuk menjaga poin dengan tim-tim yang berada di bawahnya, dan tetap menjaga asa untuk berada di peringkat 5 besar. Oke teman-teman, terima kasih sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa.